sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior. Ketika tubuh terlihat baik-baik saja, bukan berarti terbebas dari masalah kesehatan. Narasumber kita hari ini, Pak Budi, usianya 50 tahun. Awalnya, berat badannya menurun drastis. Mudah lapar, mudah haus, dan sering bolak-balik buang air kecil di malam hari. Saat diperiksa, gula darahnya tinggi. Saat itu, tanda komplikasi mulai muncul. Sesak yang makin berat, kaki bengkak, dan sering mual. Lalu, saat diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah menurun dan harus menjalani cuci darah rutin. Aduh, warga senior, yang perlu diingat, tidak semua kondisi serius itu datang dengan rasa sakit. Terkadang ia datang tanpa disadari. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Bang Teguh Cahyana, kata-katanya sangat menguatkan. Menjadi pengingat juga bagi kita sekalian bahwa mengabaikan kesehatan itu berarti meresikokan diri kita dengan bahaya sesungguhnya. Contohnya gagal ginjal. Hari ini kami bersama dengan Mbak Preti, Bang Paidon, para praktisi kesehatan akan menguatkan jiwa seorang narasumber yang dengan kebesaran hatinya mau hadir di Studio 3 Go Healthy untuk berbagi dengan Anda sekalian. Harapan kami selain beliau tentu akan dapat solusi, Anda yang di rumah dimanapun menyaksikan program kami bisa menarik pelajaran berharga dari hidupnya. Sebelum saya perkenalkan narasumber kami, saya mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan info sehat berikut ini. Kita pernah dengar informasi mengenai gagal ginjal yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Tapi Anda bisa terkejut melihat ini. 50 kali lipat kenaikannya, risikonya. Bang Paidon, penjelasannya. Ya, Bang Coki, terima kasih buat kesempatannya untuk menjelaskan bahwa memang masih banyak yang belum menyadari ketika seseorang mengalami gagal ginjal, yang dipengaruhi bukan hanya ginjalnya. Salah satu yang justru sangat fatal adalah jantung. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seorang mengalami kondisi gagal ginjal, risiko terkena serangan jantung bisa naik 10-30 kali lipat. Bahkan pada orang yang mengalami dialisis gagal ginjal tahap akhir, orang yang sedang mengalami gagal ginjal tahap akhir dan sedang menjalankan proses dialisis maksudnya, itu resikonya bisa naik sampai 50 kali lipat. Dan bahkan penelitian menunjukkan bahwa 50% penderita gagal ginjal bisa meninggal bukan karena gagal ginjalnya, tapi karena serangan jantung. Nah, kondisi gagal ginjal ini memang dipengaruhi oleh berbagai hal. Ada yang tradisional, ada yang non-tradisional. Tradisional misalnya apa? Diabetes dan tekanan darah tinggi. Jadi jangan main-main dengan dua kondisi ini. Dan yang non-tradisional misalnya apa? Misalnya karena penggunaan obat-obatan yang salah dan atau berlebihan. Nah, kemudian apa sih kondisi yang menyebabkan gagal ginjal menjadi berbahaya, khususnya pada pembuluh darah adalah satu kondisi yang disebut dengan uremia. Uremia ini memicu proses kalsifikasi atau penumpukan kalsium pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah semakin menyumbat. Itu sebabnya kita harus sangat hati-hati ketika kita punya masalah yang bisa mengarah ke masalah gagal ginjal, yaitu diabetes, gula darah tinggi ya, dan atau hipertensi atau tekanan darah tinggi. Karena risiko penyakit jantung sudah siap menanti. Di periode 2002 sampai 2005 saya berkarya sebagai seorang jurnalis. Kami pernah bertemu, saya dengan narasumber berikut ini. Di lapangan, betul ya Bang Budi? Iya. Abang tinggi menjulang yang saya ingat. Nenteng-nenteng kamera, divisi pro. Iya. Berat sekali. Saya reporter di salah satu stasiun televisi waktu itu. Dan kita ketemu di lapangan. Beberapa puluh tahun kemudian,
Saya ketemu lagi sama beliau, tapi kondisi Pak Budi Santoso saat ini berbeda dengan yang pernah saya temui puluhan tahun yang lalu. Iya. Bang Budi harus tegar tapi Iya. menjaga Iya. semangat itu perlu Bang Budi. Ya. Gimana kabar keluarga Bang Budi? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Alhamdulillah, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Maaf Bang kalau ada kata-kata saya yang mengingatkan Abang tentang tugas lapangan yang dulu pernah kita lakukan bareng. Kenapa? Kenapa Abang kok tiba-tiba merasa sedih seperti ini? Kenapa Bang? Itu lu, Bang. Ya. Ingat banget. Oh lihat, ingat yang dulu-dulu ya kita lincah bareng. Saya tahu kondisi Abang, saya tahu Abang mengalami gagal ginjal, saya tahu. Terima kasih Abang sudah berkenan hadir untuk berbagi kisah. Ini ada Mbak Preti, ada Bang Paidon. Iya. Abang boleh cerita apapun soal keadaan dirimu sekarang, mereka pasti akan tanya, Abang tolong jawab jujur. Iya, terima kasih. Saya ingin pastikan bahwa Abang mendapatkan solusi atas kesehatan Abang. Iya, terima kasih. Tapi Abang harus upayakan. Siap. Jadi sejak kapan Abang bermasalah ginjal? Tahun ini? kemarin, Bang. Tahun ini barusan. Barusan banget nih Pak. Baru tahun ini. Ketahuannya. Iya. Januari ke dokter. Dirawat atau suruh ini pasang ini. Gejala Ini. apa yang Bapak alami sampai dokter akhirnya melakukan pemeriksaan fungsi ginjal? Oh iya. Pertama mata apa katarak. Habis katarak kan nggak boleh di rumah seminggu. Tidur nggak boleh miring ke kiri, harus ke kanan. Malah yang kiri bisul. Akhirnya dirawat lagi karena bisul. Bisul baru kelar. Udah dirawat lagi ke rumah sakit. Tahu-tahu ini pasang ini. Sesak. Iya, sesak. Jadi gejala yang Bapak rasakan saat itu sesak. Iya, pagi-pagi sesak napas. Terus Disuruh dirawat, dipasang ini langsung di. pasangin CVC. Iya. Selain sesak ada lagi Pak gejala yang Bapak rasakan? Kaki bengkak. Gatal, bengkak. Oke, kulitnya gatal-gatal. Bapak sebelumnya punya riwayat penyakit apa? Diabetes dari 2009. Berapa gulanya waktu itu? Ingat gak? Ya paling tinggi bisa 600. Berarti Pak Budi dari angka 200 naik sampai 600 ini kan berarti 3 kali lipat. Dari usia 33 sampai 50 tahun berarti itu ada 17 tahun mengalami kadar gula darah yang begitu tinggi. Akhirnya komplikasi ke gagal ginjal dan saat ini sudah menjalani cuci darah, betul ya? Iya. Seminggu berapa kali? 2 kali, Mbak. Setiap hari apa? Senin sama Kamis. Oke, saat ini boleh saya tahu sudah pasang Simino? Belum. Jadi cuci darahnya lewat mana Pak? Ya masih dada. Oke, masih pakai CVC ya? Iya. Oke, Bapak kan cuci darah setiap hari Senin sama hari Kamis, betul Iya. ya Pak ya? Kalau di hari Minggu Pak, badannya berasa gimana tuh Pak? Gatel, lemas. Badannya berasa gak enak? Iya. Terus kalau gatel Bapak apain Pak? Ya gini, garuk-garuk gini. Jangan Pak, Ini Bapak lagi ngerasa gatel nih dari tadi beliau garuk-garuk dada kanannya. itu di sana terpasang CVC Iya. betul? Pak jangan digaruk Pak, nanti Iya. rentan infeksi. Iya. Dan itu tuh CVC tuh adalah selang yang menghubungkan langsung ke sentral venus, ke Iya. pembuluh darah yang besar Pak. Iya, iya. Nanti bakteri kalau masuk ke sana gawat. Iya, Bapak bisa mengalami infeksi sepsis. Iya. Bakterinya masuk ke sekujur tubuh. Sama nih Pak, saya izin memperhatikan kaki Bapak juga. Kulit kakinya kan kering sekali nih Pak. Iya. Coba diangkat Boleh deh, mungkin diangkat Pak. Diangkat, gitu. Nah, izin banget nih Pak, punten. Itu kulit kakinya perlu dipakaikan pelembab. Iya, ya, Iya, Bang. betul. Ya, betul. pelembab yang aman untuk pasien diabetes. Tanpa alkohol, tanpa pewangi. Ingat Oh, kata iya. kuncinya, tanpa alkohol, tanpa pewangi. Iya, iya. Gak ada wangi-wangian. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang pakai lotion tuh ngejar wanginya, Iya. Bapak gak boleh. Iya. Bapak lotionnya gak boleh ada Iya, wangi iya, sama Pak. sekali. Dipakai secara rutin. Iya. Itu jangan sekali-sekali digaruk. Kenapa? Kalau makin Bapak garuk, skin barrier-nya rusak. Atap-atap sel kulitnya rusak. Bakterinya mudah masuk. Nanti jadi infeksi. Iya, Pak. Nanti gangren. Nanti bisa diamputasi. Masalahnya tambah besar. Iya, Mbak. Bapak paham ya Pak ya maksud saya Paham, Pak ya? Kami sungguh prihatin, Abang mengalami gagal ginjal, tetapi Abang Makasih. harus tegar, menjaga semangat yang positif dalam diri Abang. Sekarang saya minta Bang Paidon sama Mbak Preti bergantian, sekaligus mengingat sambil menjaga
solusi yang diberikan pada Bang Budi ini juga adalah untuk pemirsa. Bisa jadi Anda menonton program ini dalam kondisi seperti Bang Budi. Kita mulai dengan keluhan Bapak yang paling pertama, yaitu masalah tidur yang masih Bapak sulit untuk dapatkan. Nah, di sini kami ingin memberikan solusi, yaitu teknologi laser. Teknologi laser nih bentukannya seperti ini, Pak Budi. Ini merupakan alat kesehatan yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Kalau Bapak pakai, manfaatnya nanti membantu tubuh menghasilkan hormon melatonin. Jadi Pak Budi sebagai pasien dengan gagal ginjal kronis bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Dengan kualitas tidur yang lebih baik, maka nanti besokannya bangunnya lebih segar, lebih bugar, lebih gak gampang lemesan. Dan kalau Bapak pakai teknologi laser secara rutin, tujuannya adalah untuk menjaga fungsi ginjal yang tersisa, mencegah kerusakan lebih lanjut. Boleh saya tahu Pak, fungsi ginjalnya sisa berapa persen terakhir dari dokter? 15. Nah, 15 itu Pak yang mau kita jaga betul-betul seperti harta yang sangat berharga. Iya, Jangan sampai 15 ini turun nanti jadi 10. Iya, makasih jangan. Kalau semakin turun, nanti cuci darahnya mau gak mau harus nambah. Iya. Nah, itu Pak. Jadi salah satu solusinya adalah selain tentu ikutin anjuran dokter untuk cuci darah karena itu adalah kebutuhan Bapak. Jangan sekali-sekali bolong, itu untuk menjaga keselamatan nyawa. Iya, makasih. Lalu yang kedua adalah minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Iya. Ikutin pantangannya, yaitu contoh udah dibatasin minum air putih maksimal 600 ml harus diikutin. Iya. Jangan sekali-sekali nambah Pak. Kalau Bapak nambah nanti Bapak sesak, nanti Bapak bengkak. Nanti Bapak ngap-ngapan pas satu malam mau tidur. Iya. Terakhir Bapak pakai laser sehari 2 kali. Iya, siapa? Semoga kualitas tidurnya membaik Iya, terima dan kasih. menjaga harta berharga seperti fungsi ginjal yang tersisa tetap di 15% Pak. Iya. Itu Pak yang kita kejar Pak. Tadi Mbak Preti sudah sarankan penggunaan teknologi laser, ya. Nah, ternyata teknologi laser ini juga punya manfaat lain, yaitu membantu mengontrol gula darah. Kenapa? Karena orang yang punya masalah gula darah tinggi, kolesterol tinggi, kemudian asam urat tinggi, sebetulnya salah satu akar masalahnya adalah terjadinya pengentalan darah akibat pilihan makanan dan gaya hidup. Pengentalan ini memicu penggumpalan darah. Sel-sel darah merah, darah putih, trombosit, keping darah, itu menggumpal. Bayangkan dia lengket di situ. Nah, kemudian apa? Kolesterol, asam urat ikut lengket di situ. Nah, dengan bantuan teknologi laser, si penggumpalan itu diurai. Ketika penggumpalan itu diurai, maka darah yang bertugas menghantar gula ke dalam sel itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian gulanya bisa dibakar sebagai sumber energi. Kok bisa? Karena teknologi laser ini memproduksi oksida nitrit. Ketika dipakai di pergelangan tangan, sinar laser memicu pembuluh darah memproduksi oksida nitrit. Nah, si oksida nitrit ini nanti membantu pembakaran gula darah. Di sisi lain, oksida nitrit ini membantu membuka pembuluh darah, jadi membantu mengontrol tekanan darah. Kami minta untuk Anda bertindak sekarang juga, termasuk untuk Pak Budi, untuk mengontrol gula darahnya, membantu pembuluh darahnya lebih sehat. Untuk apa? Untuk mengurangi beban ginjalnya. Sehingga tadi Mbak Preti sudah bilang, pembuluh darah yang masih sehat, itu kita pelihara semaksimal mungkin. Atau mungkin ada pembuluh darah yang masih setengah sehat itu. Mudah-mudahan bisa berfungsi lagi. Ya, supaya apa? Kualitas hidup kita bisa bertambah. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Gunakan alat kesehatan AccuLaser. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Penjelasan secara ilmiah, praktisi kesehatan sudah sampaikan. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi berpaten. Di dalam satu alat ini, selain teknologi laser, ada juga intranasal untuk dimasukkan ke dalam rongga hidung. Nanti akan membantu pembuluh darah yang ada di kepala. Dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Inilah yang dibutuhkan Anda dan keluarga saat ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kenaikan angka-angka tadi. Mulai dari gula darah, kolesterol, tensi tinggi. Bagi Anda yang sudah mengalami penyakit tadi, saatnya mengombinasikan obat yang Anda minum dengan teknologi ini. Dan mengikuti anjuran dokter di pola hidup sehat. Telepon kami, nomor ini adalah untuk Anda. Jalur ini yang aman untuk Anda. Juga termasuk fasilitas cicilan hingga 12 bulan. Bunganya 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Sebenarnya Anda cukup menyisihkan uang Rp20.000 saat ini perharinya untuk bisa mendapatkan sebuah alat kesehatan demi investasi kesehatan Anda di masa kini dan masa depan.
Segeralah gunakan IQ Laser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk Anda, Bapak dan Ibu calon jamaah haji. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, ayo upayakan tingkatkan kesehatan dari luar dan dalam. Jangan sampai ibadah yang sudah dinanti-nantikan ini akhirnya keganggu karena Anda jatuh sakit. Ayo gunakan Aku Laser dan juga konsumsi suplemen Evolife AS10 untuk mengoptimalkan kesehatan Anda selama ibadah haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tetap semangat nontonin Go Healthy karena ada bekal untuk Anda bertarung di depan untuk menjaga kesehatan Anda tentunya. Di Solusi Sehat kali ini, Mbak Preti akan menjelaskan mengenai ini, yaitu pemeriksaan jantung spesifik yang disarankan bagi pasien gagal ginjal. Bang Budi harus nyimak ini, Anda juga pemirsa. Silakan Mbak. Siap Bang Coki. Jadi berdasarkan dengan info sehat yang sudah dipaparkan oleh Bang Paidon bahwa pasien dengan gagal ginjal ini lebih beresiko hingga 50 kali lipat mengalami gangguan jantung, maka ada beberapa pemeriksaan spesifik yang harus dijalankan oleh pasien dengan gagal ginjal untuk mengetahui kondisi jantung yang dialami. Yang pertama adalah pemeriksaan USG jantung atau ehokardiografi. Jadi pemeriksaan tersebut biasanya diletakkan USG probe pada bagian dada pasien dalam keadaan tertidur. Tujuannya adalah untuk menilai fungsi pompa jantung. Lalu untuk menilai apakah terjadi gangguan katup jantung dan juga terjadi pembesaran atau pembengkakan pada ruang jantung. Karena pada pasien dengan gagal ginjal, overload cairan atau menumpuknya cairan berlebih. Ini bisa mengakibatkan pembengkakan jantung dan juga menurunnya fungsi pompa jantung. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan EKG atau elektrokardiografi, yaitu rekam jantung untuk menilai kondisi kelistrikan pada organ jantung. Yang ketiga adalah pemeriksaan CT kardiografi untuk menilai kalsium skor. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Paidon sebelumnya, bahwa pasien gagal ginjal ini rentan mengalami gangguan pada metabolisme kalsium maupun fosfat, sehingga pada pembuluh darah ini rentan mengalami kalsifikasi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai kalsium skor dan juga bagaimana keadaan pembuluh darah, apakah sudah terkalsifikasi atau misalkan masih bisa terbuka dengan lebar. Lalu pemeriksaan terakhir yaitu biomarker jantung. Biasanya diambil sampel darah untuk mengecek kadar troponin I maupun troponin T untuk mengetahui apakah sudah terjadi kerusakan otot jantung atau belum. Jadi pastikan untuk Anda pemirsa yang memang sudah didiagnosis mengalami gagal ginjal kronis, yuk segera cek kondisi jantung Anda dan konsultasikan hasilnya kepada dokter penanggung jawab Anda.
Terima kasih Mbak Preti informasinya. Bang Budi punya kebiasaan buruk apa nih dulu? Merokok? Iya. Suka kopi sasetan? Iya, kalau kopi di kantor aja, kalau di rumah jarang. Minuman manis? Manis paling dari pagi doang. Dari Kalau pagi teh doang. manis doang. Teh manis? Sama kopi aja. Sama kopi aja. Tinggal ini kali ini kurang tidur kali. Kurang tidur? Iya, dari dulu penyakit. Tidurnya nggak karuan begitu apa bisa tidur tapi Enggak, cuman polanya saya emang karena masuk tututan masuk pagi, tututan kemana-mana. Oke, sekarang terakhir dia tanya, kalau makan nasinya banyak atau banyak banget? Banyak banget. Banyak banget. Oke, karena kebanyakan seperti itu akhirnya jadi gula darahnya Iya. tidak terkendali. ya, ya, Oke. ya. Tapi itu kan risiko pekerjaan. Iya. Tapi jangan ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat. Udah mah begadang yang dimakan mie instan, minumnya teh manis. Ngerokoknya juga nggak pernah olahraga. Habis itu supaya bisa kenceng kerjanya minuman berenergi. Iya. Nah, itu yang membuat satu lingkaran setan yang kalau nggak segera diputus, ya sudah siap-siap menanti itu masalah yang seperti dialami sama Pak Budi. Iya. Nah Pak Budi mungkin juga kecolongan karena dulu nggak pernah kepikiran ya, nggak pernah kasih waktu buat diri sendiri. Gimana caranya supaya badan saya sehat? Enggak, yang penting kerjaan aja beres. Ada misalnya ada waktu sedikit istirahat, jegrek gitu. Olahraga nggak dulu? Jarang, Pak. Jarang. Jarang. Bapak tuh nyangka gak sih Pak kalau diabetes atau gula darah tinggi yang Bapak alamin tuh bisa berujung ke gagal ginjal? Ya nggak tahu, pokoknya disuruh ini suruh itu ikut-ikut aja, Mbak. Jadi Bapak udah di bagian ujung, Bapak punya sisa harta 15% ini Pak. 15% ini Bapak harus jaga betul-betul. Cara jaganya gimana? Salah satunya adalah pakai laser Pak. Harapannya adalah Bapak pakai laser itu menjaga 15% tadi Pak. Dijaga betul-betul Pak. Jangan sampai semakin menurun. Kalau semakin menurun, cuci darahnya dari 2 kali jadi 3 kali. Iya, iya. Sekarang udah paham ya Pak? Paham. Dan yang dijaga apalagi nih Pak, Bapak udah di ujung banget, jangan sampai masuk ke jurang Pak. Jurang yang lain tuh apa? Jurang jantung, jurang stroke, jurang yang lain tuh masih banyak Iya, Pak. makasih. Dan tujuan Bapak pakai laser itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Bapak. Bapak tidurnya jadi lebih enak, gak gatel-gatel, habis cuci darah juga gak lemesan, tensinya stabil, gula darahnya stabil. Itu Pak yang kita harapin buat Bapak. Iya. Sama nih untuk pemirsa. Yang tadi saya katakan, kalau Anda masih punya kesempatan untuk putar balik sekarang juga pakai teknologi laser. Karena gagal ginjal kronis ini adalah komplikasi. Kita cegah, kita jaga nih harta yang paling berharga. Kita dikasih 2 sepasang nih Pak, kanan sama kiri. Ini dijaga baik-baik. Caranya adalah dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, satu kata kunci penting dari penggunaan teknologi laser terhadap fungsi ginjal adalah ketika teknologi laser dipakai di pergelangan tangan, teknologi laser ini merangsang, sinar laser yang diproduksi oleh teknologi laser ini merangsang pembuluh darah di pergelangan tangan kita, arteri radialis dan ulnaris itu memproduksi oksida nitrit. Oksida nitrit ini yang walaupun diproduksi di pergelangan tangan, itu nanti beredar di seluruh tubuh, membantu membuka pembuluh darah dengan konsekuensi tekanan darah bisa terkontrol dan turun, atau turun dan terkontrol, dan aliran darah lancar. Termasuk aliran darah yang menuju ke organ ginjal. Jadi ada masalah penyumbatan pembuluh darah dan kurang lancarnya aliran darah ke ginjal yang menyebabkan darah dihantar ke ginjal itu jadi berkurang. Ketika volume darah ke ginjal berkurang, itu banyak yang terjadi itu kerusakan pada pembuluh darah ginjal. Masih ada mungkin yang setengah-setengah baiknya. Nah, kita lagi pengen membantu yang setengah-setengah baik itu, yang masih fungsional pembuluh darah itu. Dengan bantuan teknologi laser, si pembuluh darah yang kecil-kecil yang menuju ginjal itu kita bantu supaya dia bisa bertahan, supaya dia bisa menjalankan fungsinya walaupun tinggal 15%. Syukur-syukur bisa naik 20%, naik sedikit. Tapi yang pasti dengan menggunakan teknologi laser, kita sedang berupaya untuk mencegah supaya yang 15% nggak turun menjadi 10%. Seperti kata Mbak Preti tadi. Jadi ingat ya, ini adalah membantu untuk aliran darah yang lancar. Jadi kemudian ginjal kita masih bisa menjalankan fungsinya. Nah sekarang Pak Budi dan pemirsa, kalau sudah paham bahwa memang laser ini bermanfaat, lakukan sekarang juga. Salah satunya adalah menggunakan teknologi laser. Solusinya sudah diberikan, Bang Budi sudah paham? Iya. Tinggal melaksanakan. Iya. Tidak menunda apa yang bisa dikerjakan hari ini.
Bang Budi berkomitmen untuk bangkit. Kita lihat perkembangan kesehatannya ke depan. Kita doakan beliau segera pulih dan fungsi ginjal yang ada dapat bertahan, bahkan meningkat kualitas kesehatannya dengan segala pola hidup sehat. Terima kasih Bang. Pemirsa, cerita Bang Budi sungguh menyentuh saya juga. Teringat saya akan peristiwa kami bekerja sama di lapangan saat beliau menjadi seorang camera person, saya sebagai jurnalis di tahun 2002-2005. Hari ini beliau tidak lagi di lapangan, saya masih aktif giat di lapangan. Ada sesuatu yang ditabur, keliru benihnya. Sekarang beliau menuai lewat penyakit diabetes yang terlalu lama dibiarkan, ujungnya komplikasi jadi gagal ginjal. Solusi sudah diberikan. Pola hidup sehat adalah harga mati, seperti NKRI. Kemudian tambahkan teknologi laser yang populer disebut AccuLaser dari Gogomol. Bang Budi, seorang narasumber kami, sudah sepakat dia akan segera melakukan ini. Pemirsa, Anda juga demikian. Kami harapkan Anda menelepon Gogomol, nomor yang muncul di layar kaca. Karena lewat Gogomol Anda bisa mendapatkan AccuLaser. Kualitas produk dan layanan di Gogomol bersertifikasi standar internasional. AccuLaser juga terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada program pendampingan secara eksklusif selama 30 hari dari Gogomol khusus untuk Anda yang segera menggunakan AccuLaser. Bagi para ibu, entah Anda mengalami masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, atau Anda punya pasangan hidup yang mengalami demikian, mari cegah kerusakan lebih lanjut dengan menggunakan AccuLaser secepatnya. Dan para ibu nikmati fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% segera. Jadi pemirsa, program Go Healthy ada bukan hanya untuk jadi teman kesehatan Anda, tetapi sekaligus memberikan solusi yang harus Anda ambil saat ini juga. Kami tunggu telepon Anda dan gunakan segera AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya secepatnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu episode berikut. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.